Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Yohana dengan NIM 2202010127 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan. Yang saya hormati Bapak Hendra Marbun sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai materi etika profesi dan tata kelola korporasi, khususnya dari pertemuan 2 hingga pertemuan ke-6 dengan fokus pada etika profesi akuntansi. Profesi akuntan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Kepercayaan ini tidak hanya bergantung pada keahlian teknis, tetapi juga pada komitmen kuat terhadap etika. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana etika ini menjadi fondasi utama pada profesi akuntansi. Yang pertama, fondasi etika dan proses pengambilan keputusan etis. Pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, kita mulai dari fondasi etika. Etika pada dasarnya adalah seperangkat prinsip yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Pada hal ini bukan hanya mengenai aturan, tetapi juga proses intelektual dan praktik sosial. Dalam etika, kita mengenal berbagai teori. Ada egoisme yang berpusat pada kepentingan diri, utilitarianisme yang mencari kebaikan terbesar untuk banyak orang, deontologi yang menekankan pada kewajiban dan aturan, serta virtue ethics yang fokusnya pada karakter moral individu. Namun, pengambilan keputusan etis itu tidak sederhana. Pada penjelasan materi di pertemuan ketiga menjelaskan tentang proses kognitif dalam pengambilan keputusan etis yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan moral dari individu. Model perkembangan moral Holbrook menunjukkan ada 3 tingkatan: prakonvensional ataupun orientasi hukum atau imbalan. Yang kedua ada konvensional atau norma kelompok maupun hukum, dan yang ketiga ada pasca konvensional yaitu prinsip universal. Akuntan yang profesional harusnya berada di tingkat pasca konvensional. Dapat kita pahami dari contoh nyata kegagalan etika bisa kita lihat pada kasus Enron dan Arthur Andersen. Di sini Arthur Andersen sebagai auditor kehilangan objektivitas karena ketergantungan finansial pada Enron, sehingga buta terhadap manipulasi laporan keuangan seperti penggunaan special purpose entities. Ini menunjukkan pentingnya objektivitas dan integritas. Kasus lain yaitu A Team Player tentang Barbara menunjukkan bagaimana tekanan dari tim bisa membuat seseorang dilema antara loyalitas tim ataupun integritas profesional dalam melaporkan kelemahan sistem. Kemudian pembahasan pada M4 yaitu mengenai pertimbangan profesional dan tantangan etika dari seorang akuntan. Di sini akan membahas mengenai professional judgment, skeptisisme profesional, layanan non-audit, tax shelters, dan langkah penyelesaian konflik etika. Sebagai akuntan, kita tidak hanya mengandalkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan profesional ataupun professional judgment. Ini adalah inti dari profesi akuntan dan landasan untuk melindungi kepentingan publik. Pertimbangan ini dipengaruhi oleh sikap, nilai etika pribadi, dan pengetahuan teknis. Salah satu sikap penting adalah skeptisisme profesional, yaitu sikap mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis untuk menghindari bias dan memastikan keandalan informasi. Namun, pada kenyataannya, di lapangan akuntan sering dihadapkan pada tantangan etika, lingkungan bisnis yang kompetitif, dan tekanan untuk mencapai target keuangan bisa sangat menguji. Bisa kita lihat misalnya tekanan dari manajemen untuk memanipulasi angka atau mencatat pendapatan yang belum pasti. Selain itu, penyedia layanan non-audit seperti konsultasi pajak oleh KAP yang juga melakukan audit dapat menimbulkan konflik kepentingan dan dalam hal ini dapat mengancam objektivitas. Meskipun ada aturan seperti kode etik yang
tercantum dalam EICPA yang mengaturnya ini tetap menjadi area yang sangat sensitif. Praktik tax shelters juga menjadi tantangan di mana akuntan harus memastikan strategi perpajakan yang direkomendasikan tidak melanggar etika dan hukum. Ketika konflik dalam etika tersebut muncul, akuntan harus mampu menyelesaikan dengan langkah yang terstruktur, seperti mengidentifikasi fakta, isu, etika, siapa saja pihak yang terlibat, alternatif tindakan yang akan dilakukan, dan konsekuensinya. Kemudian penjelasan pada M5 yaitu mengenai kode etik profesi akuntansi dan independensi. Dalam hal ini, materi yang dijelaskan yaitu kode etik akuntan Indonesia, 5 prinsip dasar etika. Kemudian mengenai independensi pikiran dan penampilan, ancaman independensi dan kasus Garuda Indonesia. Untuk memastikan akuntan bertindak etis, profesi ini memiliki kode etik akuntan Indonesia. Setiap akuntan wajib mematuhi kode etik ini dan menerapkan kerangka konseptualnya. Biasanya ada 5 prinsip dasar etika yang harus dipegang teguh oleh seorang akuntan. Yang pertama, integritas. Integritas di sini yaitu jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Dengan kata lain, tidak ada kecurangan maupun manipulasi yang akan dilakukan. Yang kedua, objektivitas. Dalam hal ini, objektivitas itu berarti tidak bias, tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan ataupun tekanan dari pihak lain. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini yaitu selalu menjaga pengetahuan dan keahlian terkini serta bertindak hati-hati sesuai standar. Yang keempat, kerahasiaan, menjaga informasi dari klien. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan menghindari tindakan yang merusak profesi. Di antara prinsip-prinsip ini, independensi adalah pilar yang sangat krusial bagi seorang akuntan publik, terutama dalam audit. Independensi harus ada secara pikiran. Di sini artinya yaitu benar-benar tidak bias, dan secara penampilan artinya terlihat tidak bias oleh pihak lain. Ada berbagai ancaman terhadap independensi ini, seperti kepentingan pribadi, mungkin ada hubungan atau kedekatan, ataupun bisa ada terjadi intimidasi. Semua ancaman ini harus diidentifikasi dan dikelola dengan perlindungan yang memadai. Salah satu kasus yang menggambarkan pelanggaran ini yaitu kasus PT Garuda Indonesia. Di sini, akuntan publik dan direksi diduga terlibat dalam memanipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia dengan mencatat pendapatan yang belum benar-benar diterima. Dalam hal ini justru jelas melanggar prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi yang berujung pada sanksi pembekuan izin yang dilakukan oleh seorang KAP dan mencopot status direksi. Kasus ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan objektivitas di atas segalanya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam organisasi dan peran tata kelola korporasi, tentang iklim organisasi, kepemimpinan etis, budaya perusahaan, kasus Satyam, dan whistleblowing. Etika tidak hanya urusan seorang individu, seseorang ataupun per individu, tetapi juga harus tertanam kuat dalam sebuah organisasi. Pada materi kali ini menjelaskan hubungan antara iklim organisasi, kepemimpinan etis, dan budaya perusahaan. Iklim etika yang sehat didukung oleh pemimpin yang berintegritas pastinya, yang sangat penting untuk mencegah perilaku tidak etis. Kasus Satyam di India merupakan contoh yang dapat bisa kita lihat. Di sini contoh yang nyata kegagalan tata kelola korporasi, komite audit yang pasif, direksi yang tidak independen, dan auditor eksternal yang gagal mendeteksi, bahkan mungkin bisa saja terlibat dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Di sini menunjukkan rapuhnya etika tanpa sistem tata kelola yang kuat.
Dalam kondisi seperti itu, whistleblowing menjadi sangat penting.